Bab 762. Alam asli Tao Pedang. Wanita berbaju ungu itu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Siapa aku? Pria tua itu menatap wanita berbaju ungu itu dalam-dalam, dan kemudian memberi sedikit hormat. Dia tidak mengatakan apa-apa. Wanita berbaju ungu tersenyum dan berkata, "Kucarikan pewaris untuk kalian." Mendengar ini, lelaki tua dan yang lainnya semua memandang Mileye. Segera, kilatan kejutan melintas di mata mereka berenam. Pria tua pemimpin itu muncul tepat di depan Mileye. Dia meraih lengan Mileye, dan kekuatan misterius tiba-tiba mengalir ke tubuh Mileye. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu tampak terkejut. "Kamu, ini garis keturunan orang itu." Wanita berbaju ungu itu mengangguk kecil, tidak perlu diragukan lagi identitasnya. Si kecil ini sudah lama tidak berhubungan dengan Tao Pedang, dan pemahamannya tentang Tao Pedang tidak tinggi. Kalian berenam bantu dia benahi sebentar, agar dia memiliki pemahaman baru tentang pengetahuan Tao Pedang. Lelaki tua itu melirik ke arah Mileye. "Tao Pedangnya, kenapa beda dengan Tao Pedang guru leluhur?" Wanita berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, "Orang lain yang membawanya ke Tao Pedang, tapi Tao Pedang orang itu terlalu berprestasi, jadi dia hanya menunjukkan jalan yang jelas. Adapun hal-hal tingkat rendah ini, pihak lain jelas tidak tertarik untuk mengurusnya. Dia selalu diminta untuk memikirkannya sendiri, tetapi sepertinya dia tidak memikirkannya dengan baik, dan sekarang Tao Pedangnya terlalu rumit dan tidak cukup murni. Apalagi, si kecil ini mulai sedikit bingung dengan Tao Pedang. Kalian menyortir untuknya dan biarkan dia mengerti sistem Tao Pedang." Pria tua itu sedikit mengangguk, "Karena dia adalah keturunannya, kami secara alami harus melakukan yang terbaik untuk membantunya." Wanita berbaju ungu itu mengangguk sedikit. Dia menatap Mileye, "Belajarlah yang giat dan bertanyaklah yang banyak." Mileye membungkuk sedikit, dimengerti. Wanita berbaju ungu tidak mengatakan apa-apa, dia berbalik dan pergi. Mileye memandang keenam lelaki tua itu, dan dia membungkuk dengan hormat, "Maaf merepotkan kalian semua, senior." Di depan Mileye, lelaki tua itu menatap Mileye. "Apa itu Tao Pedang?" Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu." Setiap orang. Mileye juga sedikit malu. Sebenarnya dia tidak mengerti apa itu Tao Pedang. Pertanyaan ini, dia tidak memikirkannya. Tao Pedang. Di hatinya, pedang bisa membunuh musuh, pedang bisa melindungi kerabat, itu saja. Adapun hal-hal lain, dia benar-benar tidak terlalu memikirkannya. Pada saat ini, seorang wanita di sebelah lelaki tua itu tiba-tiba berkata, "Tidak tahu juga bukan hal yang buruk." Pria tua itu mengangguk, "Memang." Mengatakan itu, dia memandang Mileye, "Duduklah, tenangkan pikiran, kami akan berkomunikasi denganmu." Setelah Mileye duduk, gambar keenam orang ini muncul di benaknya. Orang tua itu berkata, "Arah umum Tao Pedang kamu tidak salah, tetapi sedikit kurang detail. Biarkan aku memberitahu kamu tentang tingkat alam." Tingkatan alam Tao Pedang secara kasar dibagi menjadi 6, sederhana, ilusi, asli, terang, terobos, biasa. Keenam tingkatan alam ini mewakili pencapaian Tao Pedang seseorang, dan pencapaian Tao Pedangmu saat ini berada di ranah ilusi. Mileye tertegun, "Begitu rendah?" Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Sebenarnya, kamu bahkan belum mencapai ilusi." Mileye terdiam. Lelaki tua itu melanjutkan, "Aku akan ceritakan keenam tingkatan alam Tao Pedang secara detail. Pertama, keadaan sederhana, yang artinya sederhana, adalah seorang pemula yang mempelajari Tao Pedang, dan memperhatikan landasan yang kokoh, bukan berbicara tentang gaib-gaib. Saat ini sebenarnya adalah waktu yang paling sederhana, karena sangat sederhana. Dan setelah sederhana itu adalah ilusi,
kali ini, para kultivator pedang akan memasuki dunia Tao pedang yang memesona. Karena saat ini, dia sudah berhubungan dengan segala macam pedang mewah atau teknik supranatural. Pada saat itu juga para kultivator pedang mencapai ilusi dari sederhana. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, kamu berada di alam ilusi saat ini, Tao pedangmu tidak salah. Tetapi kamu sekarang tersesat di alam ilusi, artinya, kamu harus keluar dari alam ilusi sekarang untuk melihat dengan jelas apa yang asli, yaitu alam asli. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, bagaimana melakukannya? Orang tua itu bertanya, apa teknik pedang terkuatmu? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, pedang tanpa batas. Orang tua itu mengangguk, tunjukkan padaku, kami berenam akan menemukan kekuranganmu dan membiarkanmu melihat tembus kebingunganmu. Mileye mengangguk, lalu langsung menggunakan pedang tanpa batas. Tentu saja, itu menggunakan spiritual dalam pikiran untuk ditampilkan, bukan benar-benar menggunakannya. Jika itu benar-benar digunakan, tempat ini akan dihancurkan oleh pedangnya. Setelah Mileye mengeluarkan pedang tanpa batas, keenam orang tua itu terdiam. Mileye hendak berbicara ketika lelaki tua itu tiba-tiba berkata, mari kita bicarakan kekuranganmu. Mileye tercengang. Pada saat ini, seorang wanita di samping tersenyum dan berkata, si kecil, jujur saja, teknik pedang kamu hampir tidak memiliki kekurangan. Mungkin ada, tetapi dengan pencapaian Tao pedang kami berenam, kami tidak bisa melihat. Walaupun teknik pedang kamu tidak ada kekurangannya, tapi kamu memiliki banyak kekurangan, dan sekarang kamu menggunakan teknik pedang ini, sedikit pemborosan terhadap teknik pedang ini. Mileye. Pria tua di samping wanita itu juga sedikit mengangguk, kekuatan teknik pedangmu harus dikatakan sangat menakutkan. Sayangnya, pencapaian dan kekuatan pedang Tao kamu saat ini rendah, dan kamu tidak bisa mengerahkan kekuatan sejatinya. Mileye mengangguk, kalau begitu senior tolong beritahu tentang kekuranganku. Orang tua itu berkata, kekuranganmu adalah pencapaian Tao pedang terlalu rendah. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah melihat tembus ilusi dan mencapai asli. Kamu gunakan teknik pedang lain. Kami akan berdiskusi dengan kamu, maka kamu akan mengerti. Mileye memikirkannya, lalu dia menggunakan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Setelah menggunakan jurus satu pedang menentukan hidup dan mati, keenam lelaki tua itu kembali terdiam. Pada saat ini, wanita yang berbicara sebelumnya tiba-tiba berkata, apakah kamu iblis? Mileye memandang wanita itu, bingung, apa maksud senior? Wanita itu menggelengkan kepalanya, kamu tidak punya pedang teknik tingkat rendah. Mileye. Wanita itu tertawa kecil dan berkata, kedua pedang teknik yang kamu gunakan bukanlah sesuatu yang bisa kami evaluasi. Tentu saja, meskipun pedang teknik tidak bisa dievaluasi, orangnya masih bisa dievaluasi. Harus kukatakan, anak muda, kedua pedang teknik ini untukmu, itu sedikit sia-sia. Mileye berwajah muram, senior ini pasti sengaja memukul dirinya. Pada saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum dan berkata, kedua teknik pedang kamu terlalu tinggi, dan kami benar-benar tidak pantas untuk mengevaluasinya. Apakah kamu memiliki teknik pedang tingkat rendah? Jangan gunakan tingkat tinggi seperti ini, jika tidak, kami tidak bisa bahas lagi. Mileye berpikir sejenak, lalu dia menggunakan satu teknik pedang sesuka hati. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu berkata, apakah kamu memperhatikan perbedaannya? Mileye berpikir sejenak, lalu berkata, kekuatan teknik pedang tidak cukup kuat. Pria tua. Selain itu, wanita itu dan yang lainnya menggelengkan kepala dan terkekeh. Lelaki tua itu menghela nafas pelan, apakah kamu melihatnya?
Kamu sangat mengandalkan teknik pedang sakti tadi. Tentu saja teknik pedang bukanlah hal yang buruk. Namun, kamu terlalu bergantung dan melupakan esensi Tao pedangmu. Semakin kuat teknik pedang ini, semakin menekan pencapaian Tao pedangmu. Mileye mengangguk. Dia sendiri tahu bahwa dia sedikit bergantung pada teknik pedang seperti pedang tanpa batas dan benda asing, tetapi tidak berdaya, tidak bisa tidak mengandalkannya, karena musuhnya semua monster tua. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata lagi, kami mulai dari awal. Segera, Mileye dan keenamnya mulai berdiskusi, lebih tepatnya adalah dijinakkan. Namun ia sangat senang, karena ilmu Tao pedang keenam orang ini jauh melebihi dirinya, dan ilmu Tao pedang yang diajarkan mereka sangat bermanfaat untuknya. Sama seperti itu, waktu berjalan sedikit demi sedikit. Di luar istana, wanita berbaju ungu itu datang ke belakang istana kuno. Ada sebuah rumah bambu kecil di tebing di belakang, dan hanya ada meja kopi di rumah bambu. Wanita berbaju ungu itu tidak masuk ke rumah bambu. Dia berdiri di depan rumah bambu dan terdiam lama, dan akhirnya berbisik, bisakah orang mati benar-benar dibangkitkan? Sekeliling tidak ada jawaban. Setelah beberapa saat, wanita berbaju ungu itu berbalik dan pergi. Di dalam istana, Mileye masih duduk di lantai. Dengan demikian, waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan sebulan berlalu dalam sekejap mata. Bulan ini, Mileye tidak meninggalkan aula dalam, dan tubuh keenam master sekte pedang di sekitarnya menjadi semakin ilusi. Setengah bulan lagi berlalu. Pada hari ini, Mileye tiba-tiba berdiri, dan di depannya, keenam orang itu benar-benar ilusi dan akan menghilang. Mileye membungkuk hormat kepada keenamnya, terima kasih kepada 6 senior. Pria tua terkemuka itu tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Mileye berkata dengan lembut, rasanya baru saja dimulai. Senyum di wajah lelaki tua itu semakin kuat, sangat bagus, sangat bagus. Mileye memberi hormat kepada 6 orang itu lagi, ke-6 senior sangat baik, junior tidak akan pernah melupakannya. Orang tua itu tersenyum dan berkata, kita orang sendiri, jadi jangan terlalu sopan. Orang sendiri. Mileye sedikit bingung. Pria tua itu sedikit mengernyit, kamu tidak tahu identitasmu sendiri. Mileye. Pada saat ini, wanita di samping lelaki tua itu tiba-tiba berkata, dia mungkin tidak tahu. Mileye berkata, tolong senior menjelaskannya. Orang tua itu ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, tidak apa-apa. Sekarang jalan Tao pedangmu sudah jelas, tapi jika kamu ingin menempuh jalan ini dengan baik, kamu tetap perlu usaha yang terus-menerus dan jangan pernah melupakan niat awalmu. Ingat, niat awalnya tidak bisa diubah, baru akan tak terkalahkan. Suara itu terdengar, dia dan orang-orang di sekitarnya benar-benar menghilang. Niat aslinya tetap tidak berubah. Di lapangan, Mileye terdiam untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia berbalik dan pergi. Di luar aula, dia melihat wanita berbaju ungu. Wanita berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, bagaimana perasaanmu? Mileye berkata, aku mendapatkan banyak hasil. Wanita berbaju ungu bertanya lagi, bagaimana alammu sekarang? Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, asli. Sekarang, dia telah mencapai alam asli dari alam ilusi. Pada saat itu juga dia merasa bahwa Tao pedang miliknya baru saja dimulai, karena dia benar-benar memahami esensi dari sesuatu. Saat menggunakan teknik pedang, dia tahu apa yang berguna dan apa yang tidak. Sederhananya, dia merasa seperti berada di jalur yang benar sekarang. Wanita berbaju ungu itu tersenyum dan berkata, bagus, ayo pergi. Sekarang aku akan membawamu ke tempat yang berbahaya.
Tempat berbahaya. Mileye bertanya, di mana? Sudut mulut wanita berbaju ungu itu sedikit terangkat. Para master menyukai tempat itu, dan yang lemah takut akan tempat itu. Bersambung.